Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fajriya. Di sini saya bermaksud untuk menjelaskan dalam menanggapi pemilihan pilkada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024, yang dimana tema ini dibangun untuk membangun Jawa Barat menuju masyarakat digital yang sejahtera dan berdaya saing global. Dalam debat Pilkada Gubernur Jawa Barat 2024, yaitu di mana keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat memaparkan visi dan misi dalam debat perdana Pilgub Jabar. Keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yaitu yang pertama ada pasangan Pak Acep dan Bu Gita, yang kedua pasangan calon gubernur Pak JJ dan Pak Ronald, yang ketiga ada pasangan calon Gubernur Pak Ahmad Syakhi dan Pak Ilham Habibie. Yang keempat, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Pak Dedi dan Pak Erwan. Yang dimana pasangan calon pertama yaitu Pak Acep dan wakil gubernur Bu Gita yang mendapat urutan satu memaparkan visi untuk menjadikan Jawa Barat bahagia lahir batin, yang disebut mengutamakan keseimbangan antara kesejahteraan fisik dan spiritual, yang artinya dia memberikan ruang untuk memberikan ruang kesejahteraan secara fisik yaitu jasmani ataupun rohani. Dan untuk visinya di sini merujuk pada falsafah Sunda yaitu cager, bager, bener, pintar, dan singer dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Misi ini dalam membahagiakan seluruh Jawa Barat tanpa terkecuali, yakni menciptakan kondisi bahagia hidup dalam nilai Pancasila, yang dimana untuk menciptakan masyarakat yang berdaya saing, berbudaya, aman, dan sejahtera, dengan membangun lingkungan hidup yang lestari bagi generasi masa depan, dengan menciptakan ekonomi yang adil dan produktif bagi semua lapisan masyarakat. Dan kemudian pasangan calon nomor satu, calon gubernur dan wakil gubernur ini membangun pemerintahan yang bersih, inovatif, dan melayani masyarakat dengan menciptakan harmoni dalam kebijakan, harmoni dalam keberlanjutan, dan harmoni dalam keadilan untuk semua. Yang kedua, visi dan misi pada pasangan calon nomor dua, yaitu Pak JJ dan Pak Ronald, yang dimana dengan memaparkan bahwa masyarakat Jawa Barat adalah yang berada di 27 kabupaten kota Jawa Barat dengan persoalan kemiskinan sampai pengangguran yang berbeda satu dan lainnya. Di sini memberikan ruang dan komunikasi antara Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten kota yang harus dibuka seluas-luasnya. Harus jadi kesatuan yang utuh untuk menempatkan akses pembangunan dengan segala dinamikanya, yang artinya di sini pasangan calon nomor dua yaitu Pak Jiji dan Pak Ronald ingin memberikan ruang lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang masih menganggur akhir tahun ini atau tahun ini. Dan selanjutnya pasangan calon nomor tiga yaitu Pak Ahmad Syakhi dan Pak Ilham Habibie,
yang dimana dengan visi untuk membangun Jawa Barat yang silih asah, silih asih, silih asuh untuk Indonesia maju berkelanjutan. Di sini, dia dengan memberikan konsep kolaborasi dengan pemerintah pusat dan masyarakat untuk membangun ekonomi. Membangun ekonomi dan untuk mendirikan pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi di Jerman, namun sekarang mengintegrasikan diri di Jawa Barat. Dan dia juga akan membangun sebuah sistem digitalisasi untuk mengembangkan perkembangan masyarakat pada generasi Z ataupun generasi milenial. Yang terakhir, ada pasangan calon nomor 4 yaitu Pak Dedi dan Pak Erwan. Dikelola, Jawa Barat dikelola secara istimewa demi mencapai derajat kemuliaan dengan potensi yang dimiliki yakni dengan jargonnya yaitu Germa, Ripah, Repeh, dan Rapih. Pembangunan Jawa Barat istimewa adalah meletakkan kerangka dasar bahwa tanah ini harus dimuliakan oleh pemimpin dan rakyatnya dengan 4 kerangka dasar yang akan kami kembangkan untuk membangun Jawa Barat. 4 kerangka dasar itu yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan mengintegrasikan dari sudut pandang pendidikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi untuk mewujudkan manusia Pancawayu, Pancawaluya, Cager, Bager, Bener, Pintar, Singer yang baik. Yang kedua, untuk meningkatkan kerangka ekonomi yang memiliki nilai-nilai investasi dan keadilan, mendorong sektor ekonomi kerakyatan dengan membangun ekosistem ekonomi, pedesaan dan perkotaan, yaitu dengan membangun ekonomi secara kontinu terhadap pedesaan atau perkotaan. Selanjutnya, ketiga, membangun postur birokrasi yang kuat yang berfungsi untuk melayani dan produktif. Yang keempat, untuk meningkatkan infrastruktur yang terintegrasi dari mulai desa sampai kota sehingga terhindar dari disparitas pembangunan antara utara dan selatan desa dan kota yang pada akhir pembangunan ini bisa mewujudkan masyarakat yang gemah, ripah, repeh, dan rapih. Yang artinya pasangan calon nomor 4 ini akan melakukan perbaikan pada misal contohnya itu jalanan yang rusak untuk diperbaiki agar menciptakan kenyamanan untuk masyarakat. Selanjutnya, pasangan calon nomor 1 yaitu Pak Acep dan Bu Gita. Yang pertama, dengan menekankan pentingnya suasana kekeluargaan dalam beradu gagasan dan visi misi. Yang kedua, berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam kebijakan pemerintah. Yang ketiga, menyoroti pentingnya pendidikan mitigasi bencana di sekolah-sekolah. Kemudian, di sini juga Bu Gita memberikan ide yaitu trilogi pembangunan yang dimana untuk bertoleransi beragama, untuk saling menghormati meskipun berbeda agama dan tidak memandang sebelah mata. Yang kedua ada mitigasi bencana. Yang ketiga kesejahteraan masyarakat dengan memikirkan
kesejahteraan masyarakat yaitu dalam perekonomiannya. Yang kedua, pelayanan publik. Yang terakhir, pengembangan ekonomi. Dengan jargonnya itu, Jabar Bahagia Lahir Batin. Pasangan ini menekankan keseimbangan antara kesejahteraan fisik dan spiritual dengan fokus pada penguatan karakter masyarakat Jawa Barat. Dan dengan strategi atau program pada pasangan calon nomor satu ini yaitu bahwa Jawa Barat harus bahagia yang dilihat dalam aspek pendidikan dan kesehatan keluarga utamanya yaitu ibu dan anak. Kemudian, bahagia untuk suatu profesi yang disebut selama ini tidak diperhatikan pemerintah, yakni guru mengaji yang selama ini hanya mengandalkan iuran masyarakat yang rata-rata mendapat sampai 300.000 per bulan. Jadi, di sini pasangan calon nomor satu meningkatkan untuk hidup untuk masyarakat hidup layak dan bisa sejahtera dengan insentif 500.000 sampai 1 juta di seluruh Jawa Barat. Kemudian untuk program kewirausahaan kami akan memprogramkan insentif modal kerja dengan senilai 10 sampai 15 juta per orang. Dan kepada wakil nomor wakil gubernur nomor satu yaitu Bu Gita mengungkapkan em, untuk pendidikan pihaknya akan memberikan beasiswa SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor 2 Gubernur Pak JJ Wiradinata dan kepada Wakil Gubernur Pak Ronald Sup- Supra- Supraja, yaitu dengan menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan yang diajarkan oleh para pendiri bangsa. Yang kedua, dengan mengusulkan pendidikan lintas agama untuk memperkuat pemahaman antar pemeluk agama. Yang ketiga, dengan memiliki pengalaman dalam membangun sektor pariwisata di Pangandaran. Pasangan calon nomor 2 ini mengungkapkan bahwa masyarakat ini berharap masa kampanye yang dijalankan selama 2 bulan pada 25 September sampai 24 November. Pada tahun pertama, dan mereka ini menar- menargetkan bisa mengikis kesenjangan antar daerah dalam 2 tahun. Pada tahun pertama ada 3 aspek yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian pada tahun kedua terkait ekspor, UMKM pertanian, petani, dan lainnya. Dan dengan jargonnya, membangun masyarakat adil, makmur, lestari, dan berkeadaan yang dimana berfokus pada pembangunan yang merata dengan memanfaatkan keberagaman budaya dan potensi daerah sebagai keunggulan komparatif, yaitu dengan kesenjangan kuncinya di wilayah karena mereka yang punya rakyat sehingga kami ke depan ingin tajamkan dengan menajamkan komunikasi dan koordinasi dengan daerah tujuannya untuk membantu memajukan daerah tersebut. Selanjutnya, pasangan calon gubernur nomor 3 yaitu Pak Ahmad Zahid dan Pak Ilham Akbar, yang dimana dengan menekankan pentingnya komitmen politik politik dari kepala daerah untuk menegakkan toleransi beragama
Selanjutnya, dengan mengusulkan penguatan perlindungan hak beragama yang dijamin konstitusi. Dan kemudian dengan menyoroti pentingnya kajian komprehensif mengenai peta bencana untuk mitigasi yang lebih terencana, yaitu dengan jargonnya, dengan membangun Jawa Barat yang silih asih, asah, dan asuh untuk Indonesia maju. Visi pasangan ini dengan menekankan kolaborasi dengan pemerintahan pusat dan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, serta penguatan keluarga sebagai pilar masyarakat. Selanjutnya, pasangan calon nomor 4 yaitu Deddy Mulyadi dan Pak Irawan Setiawan, yang dimana menilai isu agama sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Yang kedua, berjanji akan memperluas tata ruang gunung dan menerapkan kembali konsep tradisional Sunda tentang hutan. Yang ketiga, untuk menekankan pentingnya kebijakan tegas terhadap pembalakan liar dan penertiban bangunan yang tidak sesuai peruntukannya. Selanjutnya, dengan jargonnya yaitu Jawa Barat Istimewa, yaitu dengan konsep sosiologi kebudayaan Sunda sebagai dasar pembangunan dengan penekanan pada kearifan lokal dan keseimbangan pembangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembahasan kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.